Kita di mobil tuh rame-rame akhirnya, di belakang 3, di kursi paling belakang 3, di tengah 3, mama tuh di tengah, yang bawah 2. Itu benar-benar mengganggu mama, karena mama di mobil tuh masih ngamuk, dan dia tuh selalu ngobrol sama si Archie sama si itu, lu mau dibawa kemana nih, lu mau dibawa kemana nih, ngobrol sama si Archie itu. Artinya lo gila berdua sama dia sekarang. Si Archie benar-benar gila berdua sama lo sekarang. Lo cuman yang baik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri. Seperti biasa, kalau di segmen Saksi Misteri gue selalu datengin narasumber untuk menceritakan pengalaman mistisnya. Dan kali ini narasumber akan menceritakan tentang pengalaman mistis yang dialami sama keluarganya yang membuat ibunya sampai masuk ke RSJ. Dan ini kemungkinan besar dikirimin oleh seseorang yang nggak terlalu jauh dari lingkup keluarganya. Dan nggak usah lama-lama lagi. Kita kenalan dulu sama narasumbernya, Nandra. Nandra, apa kabar? Oke, baik. Baik ya. Ini kejadian tahun berapa, Nan? 2018. 2018. Januari, Iya, berarti awal 2018 itu. sekitar 3 tahun yang lalu ya? Iya. Dan untuk sekarang kondisi nyokap kayak gimana sih? Baik banget. Baik banget sekarang. Udah normal. Udah normal setelah melakukan berbagai macam cara sampai bisa sembuh seperti Iya. ini ya. Dan kali ini Nandra mau ceritain cerita ini bukan untuk membongkar aib keluarganya Bener banget. atau menjelek-jelekan yang berkaitan dengan keluarganya ya. Iya. Jadi ini benar-benar untuk sharing aja betapa bahayanya hal-hal yang berkaitan dengan dunia gaib. Karena bisa sampai mengganggu mental ibunya ya, Nan ya. Ya udah. Sebelum kalian dengar ceritanya, siapa tahu kalian mau mampir ke Instagramnya Nandra. Instagramnya di mana, Nan? Aku ada 2 sih. Satu Nandra R-nya 3, satu lagi Nunara U-nya 3. Oke, nanti linknya gue taruh di deskripsi aja. Jadi buat kalian yang mau sapa-sapa atau mau follow-follow, boleh mampir ke Instagramnya Nandra. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Lentera Malam dan Instagram pribadi gue di @wibowoadit. Yaudah, sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini. Oke, sebelum Nandra cerita, gue mau ngingetin sekali lagi kalau Nandra di sini ingin share pengalaman hidupnya aja, bukan untuk membongkar aib ibunya. Jadi buat kalian nggak usah lah komen yang aneh-aneh, karena ini bisa dijadiin pelajaran aja Nandra ya. Karena betapa buruknya hal-hal mistis digunain untuk menyelakai orang. Yaudah, sekarang saatnya untuk Nandra mulai bercerita. Kejadian ini terjadi di 21 Januari tahun 2018. Yang bermula dari mama itu sering banget kesurupan. Kesurupannya itu berpuluh-puluh kali dalam sehari, tapi tuh cuman sebentar-sebentar aja. Jadi kemasukan sadar gitu. Aku sama kakak-kakakku nganggep hal ini biasa. Sebelum lanjut ke cerita, aku mau ngasih tahu kalau mama itu orang yang cukup kuat di dalam hal-hal kayak gitu. Karena di 2015 kita sempat dapat musibah juga yang kayak gini, yang ngebikin mama bisa belajar ruqyah gitu-gitu. Jadi aku, kakak-kakak, dan mama tuh cukup kuat dalam menghadapin hal-hal kayak gini. Nah, dari situ kita anggap sepele. Terus mama tuh sering kemasukan makhluk yang bilang tuh kalau dia tuh
ada sama mama dari kecil, dari mama kecil. Awalnya kayak gitu. Dia makhluk ini tahu banyak hal tentang keluarga aku, tentang mama, tentang aku. Bahkan dia tahu hal tentang aku yang mama pun nggak tahu, gitu. Aku juga sering nanya-nanya. Pokoknya kita kayak biasa aja gitu. Oh ya udah gitu. Apalagi ngeliat mama yang bisa ngendalin dirinya gitu, biasa aja. Hari demi hari berjalan masih terus kayak gitu. Sampai suatu saat mama itu kemasukan berpuluh-puluh kali, tapi beda-beda makhluknya. Dari mulai anak kecil, terus bapak-bapak, terus nanti nenek-nenek yang nangis mulu. Pokoknya banyak banget, sampai ada makhluk yang ngebahayain mama. Mama tuh mau kayak pengen mama mati gitu, kayak gitu. Mulai dari situ kita sadar dong, oh ini nggak bener nih. Jadi mulai dari situ kita benar-benar ngejaga mama, dan kita nggak biarin mama kesurupan sedikit pun. Pokoknya kita jagain. Pas besokannya aku kan lagi sekolah ya, terus tiba-tiba aku ditelepon sama kakak, "Dek, mama sakit, mama mau kita semua kumpul. Mama udah aneh nih ngomongnya nih, udah ngaco." Pulanglah aku dari sekolah, itu aku udah panik banget. Pas masuk ngeliat mama di ruang TV tuh udah terbujur kaku, tapi melek. Tapi posisi tuh kayak orang meninggal, udah kayak gini, udah lurus gitu, udah kaku, tapi masih melek, masih bisa ngomong juga. Mama manggil aku, "Dek, sini." Kenapa? Dia sambil ngelus aku, "Nanti kalau mama udah nggak ada, jaga diri baik-baik ya, sekolah yang pintar," kayak gitu. Ya udah di situ aku nangis dong, kayak ya kok gini gitu. Terus tapi aku perhatiin ada yang aneh dari mama, dari nada suaranya, dari cara bicaranya. Terus kayak aku ngodein ke kakak nih, "Ini bukan mama." Aku bilang kayak gitu. Kita sadar di situ bukan mama. Karena aku sama kakakku sedikit bisa ruqyah, aku bantu pakai ruqyah tuh. Di situ kita bantu, kita coba sebisa kita coba. Itu cukup lama kayak gitu. Akhirnya keluar. Itu ngamuk banget, ngamuk parah pas kita bacain itu. Ngamuk sampai mau ngejedotin kepala ke tembok, sering banget kayak gitu. Pokoknya mau bikin mama celaka gitu. Udah mulai dari situ pokoknya kita lebih jaga mama lagi, nggak ngebiarin mama sendiri. Sampai sewaktu-waktu aku juga lagi mau berangkat sekolah nih, berangkat sekolah tuh kayak nggak ada feeling apapun aku. Mama sama kakak lagi pada tidur gitu, ya udah biasa aja. Aku dianterin sama papaku, dianterin, nyampe sekolah ya fine-fine aja. Terus tiba-tiba kakak tuh bangun tidur, ngelihat mama nggak ada. Dari situ kita panik. Terus pas keluar dari kamar, kok barang-barang tuh udah pada habis, kayak TV, kulkas, gitu-gitu, baju-baju, pajangan, piala, semua nggak ada. Kemana nih? Mama juga nggak ada. Akhirnya kakakku lihat, itu mama lagi ngebagiin kulkas, TV, segala macem barang-barang di rumah ke orang yang lewat. Pas kakak bilang, "Kenapa kayak gitu?" Jadi mama kesurupan lagi dan nggak mau ngeliat barang-barang itu karena dia ngerasa itu bukan punya dia. Jadi dia nggak mau ada barang-barang itu deh. Dia ngerasa itu bukan punya dia, jadi dia ngebuangin itu semua, ngasihin orang gitu. Dari situ kita panik dong. Kakakku kan ada dua, satu ngejagain mama, satu lagi masukin barang-barang yang masih bisa diselamatin. Iya, sementara itu dianya itu dia nyokap apa dia dalam tanda kutip? Kutip. Oh iya, oke, lanjut. Nah, udah kayak gitu, barang-barang dimasukin, itu mama masih ngamuk-ngamuk dalam keadaan gak sadar ya. Itu mama masih ngamuk, mama tuh bener-bener marah karena kakak nyelamatin barang-barangnya. Terus mama juga ngeliat tuh kalau rumah aku itu kayak neraka katanya penuh api, terus panas, banyak makhluk-makhluk gak jelas. Dia ngomong kayak gitu, dan dia tuh gak mau banget ada di rumah. Kita nahan mama itu sampai sekitar jam 2, nahan mama biar gak kemana-mana. Papa juga kan belum pulang kan, gak ada yang kuat nahan dia, soalnya kuat banget. Nah udah gitu, sore itu mama kabur ke masjid deket rumah. Tapi masih bisa kekejar sama kakakku karena deket kan. Mama bilang mau tidur di masjid aja karena di rumah tuh neraka. Mama gak mau ada di rumah. Pokoknya rumah itu neraka, dia ngeliatnya api semua. Dari situ di masjid itu dia masih sering ngamuk. Dan dia tuh bilang mau minta diantar ke rumah salah satu ustadz yang cukup terkenal. Kita panggil aja Ustadz A ya. Nah, dia tuh selalu mau minta diantar ke rumah Ustadz A itu di Cibubur. Tapi tuh keadaannya masih sadar nggak sadar gitu. Pokoknya dia benar-benar mau minta diantar ke situ. Tapi kita nggak ada yang nurutin karena ngapain diturutin? Ini permintaan bukan permintaan mama kan. Yaudah akhirnya nggak diturutin sampai akhirnya tuh mama kabur dulu. Tapi masih bisa kekejar, dia nyari taksi mau minta ke Cibubur. Dari situ kakakku nurutin tapi nggak ke Cibubur. Kita naik ke taksi tapi kita tujuannya ke rekannya si Ustadz A. Rumahnya tuh di daerah Sumur Batu.
Nah, kita ke situ berharap dia juga bisa bantu kita. Sampai di situ kan rumah dia di gang, jadi takut ganggu karena mamanya teriak-teriak, jadi dibawa ke masjid dekat rumahnya. Nah, udah di situ udah coba diruqyah, dicoba pokoknya diobatin gitu, tapi nggak ada hasil. Nah, udah gitu entah gimana, aku juga lupa. Di situ kita lengah. Mama kabur dalam keadaan nggak sadar, dan mama itu cuman pakai mukena, kaos kaki sama cadar. Pakaian orang lagi di ruqyah. Iya. Dan nggak pakai sepatu sama sekali, cuma pakai kaos kaki aja. Mama kabur. Kita nyari ke sekeliling masjid gitu, berharap mama ada di situ. Ternyata nggak ada. Mama udah benar-benar nggak ada. Ya udah kita panik di situ. Terus ya aku selingukan kan, berharap mama ada gitu, kanan kiri. Aku nengok kanan kiri nggak ada. Terus aku ngeliat nama jalannya Jalan Nilam. Dan mamaku namanya Nilam. Dia hilang di jalan yang sama kayak namanya. Aku disitu kayak bingung kan, aduh ini apa, pertanda apa lagi dia hilang di tempat itu gitu. Kita sempat nyari-nyari, itu tengah malam, itu kejadiannya tuh jam 11 malam bang. Jam 11 malam, daerah situ kan ngeri ya, takut mama apa diapain orang gitu kan, apalagi keadaannya nggak sadar. Kita udah hopeless banget di situ, udah kayak aduh ketemu nggak nih ya gitu. Kita muter-muter di situ sampai jam 3 tuh nggak ketemu. Akhirnya kita pulang nyiapin laporan polisi bla 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 gitu kan. Merinding. Udah gitu besokan harinya kan kita udah ngabarin keluarga nih, mama gini gitu. Kakak aku yang satu tuh sadar gitu, mama kan minta ke rumah si orang itu terus, Ustadz A itu terus. Coba deh kita cari ke sana. Akhirnya papa, kakakku 2 nyari, akunya nggak ikut, akunya sekolah. Mereka nyari di perjalanan itu, udah keluar tol Cibubur, pokoknya udah di Cibubur nih. Ada di ruko-ruko gitu, ngeliat tuh kayak ada mama lagi tiduran di depan ruko dalam keadaan lusuh. Udah gitu kakakku nyamperin yang paling besar, ngeliat mastiin tuh mama bukan ya, soalnya persis gitu sama mama. Iya itu mama lagi tidur di depan ruko orang, di ruko orang gitu. Pas ngeliat kakak itu, mama ngamuk, mau coba lari lagi. Tapi untung badan kakakku rada besar, jadi bisa megangin mama kuat gitu. Di situ tuh mama itu celakain kakakku juga. Kakakku sempet dipukul-pukul, kepalanya dipukul, kayak dia nggak mau deh pokoknya. Dia tetap kekeh kalau mau ke rumah Ustadz A, karena itu dia belum sampai, masih di dalam perjalanan gitu. Dia tetap kekeh gitu. Dibawa ke mobil juga nggak mau. Pokoknya dia benar-benar ngamuk. Itu sampai kakakku ngikutin jalan kaki kemana arah mama, pokoknya kakakku megangin, ngikutin tuh. Bener aja mau ke rumah si Ustadz A. Nyampe. Papaku ngikutin dari belakang naik mobil kan. Sampai sana Ustadz A-nya nggak ada. Terus ART-nya bilang dia tuh adanya malam, biasanya pulangnya malam. Yaudah kita nungguin di teras rumahnya karena nggak diperbolehin masuk gitu. Kita tungguin. Udah gitu ada nih pulang, Ustadz A ini pulang. Terus Ustadz itu nanya kenapa, jadi kita ceritain ini gini. Karena kita percaya dia ustadz yang udah cukup terkenal ya dalam hal-hal kayak gitu, kita percayain dia buat obatin mama. Masuklah kita ke dalam. Pas masuk, iya diruqyah, awalnya diruqyah gini, didoain bla bla bla. Tapi tiba-tiba ustadz itu mukul sama nendang mama berkali-kali. Dipukul fisiknya? Fisik. Kita nanya kok gitu sih caranya gitu. Tapi dia bilangnya tuh enggak, yang saya pukul itu bukan ibu kalian, tapi jin yang ada dalam tubuhnya. Tapi mana tega sih ngeliatnya kayak gitu kan. Itu berkali-kali dipukul sampai badan mama tuh pulang-pulang biru. Dia dipukulin sambil dibacain doa gitu. Karena makhluk di dalam tubuh mama nggak keluar-keluar. Ustadz ini juga kayak nyerah. Udah kalian pulang aja, kita disuruh pulang. Udah jujur kita disuruh pulang. Mungkin di dalam keadaan mama sadar nggak sadar juga, mama kecewa.
Mama kecewa sama Ustadz itu. Mama sempat ngamuk di sana. Kok gini sih, gue datang udah jauh-jauh loh. Gue cuma mau minta tolong sama lo untuk bantu gue gitu. Kalau kayak gini gitu. Ya Ustadz itu nggak ngegubris. Akhirnya kita suruh pulang. Akhirnya pulang dalam keadaan kecewa. Kita semua juga kayak marah, sedih, kecewa ngeliat mama digituin kan. Udah gitu pulang nih ke Jakarta. Di perjalanan pulang tuh sempet mama mau nyekek papa terus di belakang. Di dalam mobil? Di dalam mobil. Jadi kakakku dua ngejaga mama di tengah, papa di depan yang bawa. Itu dia dari belakang mau nyekek papa terus. Tapi untungnya papa masih bisa ngontrol, masih bisa pulang dengan selamat gitu. Nah, tapi mama di dalam keadaan gak sadar tuh mama tuh kayak ngobrol sama satu orang yang namanya Robi. Itu aku nggak tahu siapa. Setahu aku nggak punya keluarga nama Robi, teman mama pun nggak ada. Tapi dia ngobrol selalu natap ke atas. Kayak ke atas langit-langit. Iya, kayak ngobrol sama langit gitu. Bilangnya tuh Robi. Si Robi ini tuh banyak nyuruh mama kayak lo harus gini. Soalnya tuh mama jadi setiap gini, aku harus apa lagi Robi? Dia ngomong kayak gitu. Apa yang kamu perintahkan untuk aku lakukan. Mama selalu ngomong kayak gitu ke si Robi itu. Mungkin dia nyuruh mamanya kayak papa ya, cekek berkali-kali bang, bener-bener berkali-kali sampai papa hampir sempat mau oleng, tapi untungnya enggak sih. Nah akhirnya sampai dan di rumah, keadaan mama tuh nyampe rumah kayak fine aja, tapi aku sadar itu bukan mama karena kok mama nggak bisa gerakan sholat. Aku ajak sholat, mama nggak bisa gerakan sholat, bacaan sholat Al-Fatihah aja dia nggak inget, Bismillahirrahmanirrahim aja dia nggak tahu, wudhu pun dia. Akhirnya aku tuntun, ayo wudhu sama aku yuk. Aku pelan-pelan gitu. Aku ajarin wudhu, dia nggak mau, dia malah main air. Airnya ini apa, dia kayak gitu malah seneng kayak main air gitu dilempar-lempar. Oh ya udah berarti ini bukan mama. Aku situ sadar itu bukan mama. Ya udahlah, nggak sholat akhirnya karena nggak bisa. Nggak bisa, dia dipakein mukena aja. Padahal dia kan sebelumnya hilang pakai mukena ya. Pas nyampe rumah dia dipakein mukena, mau. Dia nggak mau pakai mukena. Kalau untuk hari-harinya biasanya pakai hijab nggak gitu? Pakai syar'i sih dan mama. Nah udah gitu mama kan sadar nggak sadar nih, karena aku berani aku ajak ngobrol mama. Jadi istirahat nih di kasur. Aku tanya mama kemana semalam, kok mama bisa hilang sih gitu. Aku nanya mama bisa hilang kenapa, pokoknya harus pelan-pelan pokoknya. Soalnya kalau kitanya ngegas dia juga ngamuk gitu. Gimana ceritanya, emang mama nggak tahu jalan pulang. Akhirnya mama cerita di situ, itu nggak sadar. Dia bilang dari masjid mama lari deh, mama nyari taksi. Mama bilang apa ke abang taksi, mama mau kemana? Aku bilang gitu. Mama bilang mama lagi dikejar perampok gitu. Jadi ayo pak jalan pak, cepet pak, ada perampok ngejar saya. Abang taksi itu bilang yaudah bu kenapa nggak lapor polisi aja, ada polseknya deket sini gitu. Nggak mau pak, udah saya mau ke rumah saudara saya aja, namanya Ustadz A gitu. Saya mau ke sana di Cibubur. Oke nih, masuk tol. Dianterin nih sama supir taksi itu, saat masuk tol. Mungkin mama di situ sadar kalau dia nggak punya uang karena dia cuman kayak gitu doang kan, dia nggak bawa apa-apa, sendal aja nggak pakai. Dari situ mama sadar kalau mama nggak punya apa-apa, terus dia minta berhenti sama bapaknya. Kan naik ke taksi itu, mama ngomongnya apa ke taksinya? Jalan-jalan bang, saya dia udah perampok, bohong deh. Terus abangnya jalan Bang, lapor aja polisi, lapor. Ini saya mau polisi anterin. Terus mama bilangnya mau kemana? Ke rumah. Emang bapaknya tahu? Mau ke Cibubur, kota wisata, masjidnya anterin saya pak. Saya namanya Pak berhenti. Tapi bapaknya bilang, bu ini di tol bu, jangan berhenti bahaya, gini. Nah karena supir taksi itu nggak nurutin maunya mama buka pintu taksi, mama lompat keluar dari tol. Di jalan tol keluar dari taksi itu? Iya. Itu mama di situ kata mama tuh meragain ke aku. Mama ke kanan ke kiri nyari bantuan, mama kebingungan. Mama sadar deh, tapi tubuh mama ada yang gerakin. Mama bilang kayak gitu. Mama sadar, mama minta bantuan tuh sampai mama ngehadang truk gede. Itu mama berani banget di situ. Padahal dalam hati mama sadar mama takut. Mama takut ketabrak, tapi di situ mama berani banget. Mama ngehadang banyak itu. Terus dia kata itu jalan zigzag di tol. Malam-malam jam tengah malam jalan di tol zigzag. Terus aku tanya, emang gak ada orang? Ada polisi, tapi mama
Terus mau ngegerakin ke polisi itu susah. Ada dishub katanya di situ kan. Mama susah ngegerakin badan mama, pokoknya mama dikendaliin. Tapi mama sadar, mama nangis, mama tetap berdoa. Terus tiba-tiba emang jin ini gila deh. Masa di jalan tol mama keluar buka. Mama nggak diusir dari? Agak, karena tunggu Pak. Kayak mama ketakutan. Pak, berhenti Pak. Ya tunggu Bu, ini di jalan tol. Bapaknya ketakutan. Tiba-tiba mama buka itu keluar. Terus abangnya gimana? Abangnya nggak tahu mana. Gue aja bingung, sama gue baru-baru ngikutin si abang. Gue aja keder, gue kemana? Gue ngeliat mobil. Aduh, ketakutan. Kok ketakutan mama nggak naik aja pulang ke rumah? Nah itu yang mama bingung. Mama minta petunjuk dari Allah, tolong selamatin aku gitu. Tapi dia tetap nggak bisa bergerak. Sampai pagi dia di situ. Pagi katanya dia udah keluar dari tol. Oh iya, dia tuh sempat di tol kayak istirahat. Dia ngerasa capek, dia istirahat di pinggir tol tuh yang di besi-besi itu. Dia tuh nyender. Terus kakinya tuh kayak ada yang ngarahin, jadi dia selonjoran hampir kelindes. Tapi itu bisa dia tarik lagi, dia sekuat tenaga narik lagi. Tapi nanti kakinya gitu lagi. Gitu, dia kayak nyelonjornya kayak mau nyelakain dirinya mama deh, pokoknya kayak gitu. Keluar tol itu udah, pokoknya kata mama udah lumayan pagi. Mama itu sempet digangguin sama kayak abang-abang ojek yang lagi ngetem. Kan dia pakai cadar ya. Cadar itu sempat mau ditarik-tarik gitu. Tapi keadaan mama lagi ada isinya, galak pula. Akhirnya mama nggak mau kabur tuh orang-orang itu, nggak berani. Tuh mama di situ katanya mama jalan ke kanan ke kiri minta petunjuk. Tapi tuh kalau misalkan nih dia tuh katanya kalau ya Allah tolong kasih aku petunjuk. Jadi tangannya tiba-tiba kayak belok kanan, belok kiri gitu. Nah, badan dia ikut jalan ke situ ke tangannya dia, pokoknya ikutin tangannya dia gitu kan. Terus dia sempat berhenti di kayak madrasah gitu. Banyak santri, dia minta makan gitu. Pokoknya di madrasah itu mama tuh dikasih sendal. Terus digantiin bajunya. Tapi baju yang mama pakai saat hilang itu masih ada, dibawa pulang gitu. Sampai sekarang juga masih ada sih. Masih ada. Itu udah kotor banget sih bajunya. Nah, udah gitu. Terus katanya mama ngerasa capek. Akhirnya mama tiduran aja di ruko katanya. Mama tiduran aja. Tapi di situ mama cuma nyaman ngelihat orang yang berpakaian syar'i aja. Jadi mama tuh tidur di depan ruko orang jualan hijab gitu. Gitu. Jadi kan semuanya bajunya syar'i itu mbak-mbaknya. Jadi mama nyamannya di situ. Akhirnya mama tidur di situ. Ya udah, ketemu kakak aku gitu. Dari situ. Lanjut ke yang tadi, kan udah nyampe di rumah nih. Itu kita pokoknya jagain mama. Akhirnya kita tidur bareng-bareng di satu kamar mama tuh. Kita bareng-bareng semua satu kasur. Di situ awalnya biasa aja, mama fine-fine aja. Terus tiba-tiba tengah malam tuh mama kayak ngegerung gitu, tiba-tiba kesurupan lagi. Terus mama tuh sering banget kakinya diangkat ke tembok, jadi posisinya kaki di kepala di kaki, berbalik kayak gitu. Dan dia terus-terusan mau buka baju, dia nggak mau pakai baju, dia terus-terusan kayak gitu. Terus dia ngerangkak, pokoknya dia ngelakuin yang aneh-aneh lah pokoknya kayak gitu. Ya udah, akhirnya kita bener-bener megangin mama. Kita nggak tidur tuh seharian karena mama bener-bener nonstop bang, bener-bener kayak gitu terus. Terus pas ngeliat papa juga kayak benci banget, karena kita tidur bareng-bareng, ada papa juga. Ngeliat papa tuh benci banget sampai mau, pokoknya pengen papa mati juga di situ. Akhirnya papa mutusin untuk nginep di rumah mamanya. Dia ke rumah nenekku nginep, jadi sisa kita bertiga jagain mama. Awalnya juga biasa aja, dia happy, oh nggak ada papa, happy, oh mungkin, oh yaudahlah mungkin pemicunya papa gitu. Akhirnya kita tidur lagi. Terus jam tengah malam, masih tengah malam jam 3 gitu, dia minta ke toilet, dia minta anterin kakakku, mau pipis. Yaudah, kita nggak ada rasa curiga dong, oke pipis nih di toilet. Masuk, terus nyampe toilet mama bilang, kak mama mau mandi. Mama belum mandi nih, emang belum mandi kan emang. Oh ya udah, ambilin anduk dong. Kakakku ngambil anduk sendiri dong, mama di kamar mandi. Langsung ngunci pintu. Nah terus dia masih ngobrol sama si Robi itu yang aku nggak tahu siapa. Masih ngobrol kayak
Dia disuruh ngunci pintu dan ngancurin semua barang di situ. Kita semua denger itu bak pecah suaranya, beling-beling sabun semua hancur. Untungnya kamar mandi di rumah lamaku itu jadi nggak full loh bang. Jadi ini wastafel kan tinggi, terus ini tembok kamar mandi segini doang. Jadi kalau kita naik ke wastafel itu kelihatan. Ya kayak gitu. Kakakku naik, karena kakakku yang paling tinggi, kakakku naik. Di situ ngelihat mama udah nggak pakai baju, sambil ngancurin bak plastik biru yang gede gitu, pakai badannya. Dihantam ke badan. Dihantam, dihancurin semua barang, gayung dilempar. Pokoknya yang ada di dalam situ semua dihancurin. Tapi di situ mama sambil minta tolong sama kakak. Kak, tolongin mama. Mama dinikahin sama 40 jin. Mama ngomong kayak gitu. Mungkin yang kita nggak lihat, mungkin banyak kali ya di situ mau ngapain mama gitu. Berarti lisan sama gerakan tubuhnya nggak sinkron ya? Iya, mama tetap nangis, Kak tolongin mama, keluarin mama gitu. Kita bingung, kita ngedobrak juga nggak bisa, takut kena mama karena mama lebih banyak di belakang pintu, takut kena mama juga kan. Pokoknya itu mama udah berdarah, udah biru karena ngancurin pakai badan kan bang. Nah udah gitu, akhirnya kakakku punya ide. Jadi tuh kamar mandi aku tuh kuncinya cuma pakai cekrekan karena pintunya udah rusak tuh, kunci pintu yang gininya udah rusak, jadi pakai cekrekan. Kakakku nyoba congkel pakai ujung sapu gitu. Dicongkel dari atas gini, bisa kebuka, untungnya kebuka. Nah udah gitu kita berusaha narik mama, ini cuman perempuan doang nih, 3 orang cuman sisa kita narik mama. Itu keadaan mama udah basah juga, berdarah, udah kalau inget tuh udah kebayang karena kondisinya juga dia nggak pakai pakaian berdarah biru basah, namanya air disiram ke badan dia segala macam, terus lengket juga kena sabun. Akhirnya kita bawa keluar di situ, tapi mama nangis, bantuin mama, tolongin 40 jin ini ngikutin mama terus, pokoknya ngomong kayak gitu. Udah gitu ya udah kita bersihin mama semua, pokoknya kita pakaiin baju lagi. Tapi terus-terusan dia mau buka baju. Padahal kita udah pakein bener-bener. Akhirnya kita pegangin tuh baju, biar nggak dibuka-buka sama dia. Paginya itu kita sempat ada tidur mungkin sejam 2 jam doang gitu. Akhirnya tenang gitu, kita ngerasa mungkin udah kali. Paginya mama ngamuk, akhirnya kakakku kan 2, jadi dia megangin kanan kiri, aku di tengah megangin kaki. Jadi mama tuh posisinya duduk, aku di bawah. Itu kan tenaga mama kuat banget, mama tuh ngamuk kalau dipegangin. Jadi mama ngerahi rambut aku, dijambak sekencang-kencangnya. Sampai kakakku panik, karena kan posisi aku nunduk kan, jadi kelihatan tuh kulit kepala, itu udah ngeluarin darah banyak. Kakakku bilang, "Dek, itu kamu rambutnya berdarah." Terus dia bilang ke mama, "Ma, itu karena aku panggil Oleh ya, itu Oleh loh, itu anak mama, jangan kayak gitu Ma, jangan kayak gitu." Soalnya itu bener-bener kenceng banget bang, namanya bukan tenaga mama ya kan, itu bener-bener kenceng. Itu lama juga sampai rambut aku tuh hampir mau digunting sama kakakku. Akhirnya mama juga di situ nangis, tapi dia tetap terus ngejambak aku, tapi dia nangis gitu. Mungkin dia sadar itu aku gitu. Aku juga udah teriak-teriak, "Mama sakit, soalnya sakit banget" gitu. Akhirnya dia bisa ngelepas, terus langsung kayak jatuh langsung gitu loh, kayak gitu. Nah udah gitu dari situ ya udahlah ya, kita masih coba bantu mama pakai ruqyah semampu kita lah. Kita nih anak-anaknya coba sebisa kita, semoga ada hasil gitu kan. Dan dia juga masih ngobrol terus ada orang baru, dia ngobrol tuh sama Arsy, nama baru lagi dia ngobrol. Jadi ada Robi, ada Arsy, dia ngobrol sama 2 itu, tetap nengok ke atas gitu. 2 nama itu tuh yang merintahin mama mulu. Dia tetap nanya, banyak nanya gitu, "Kamu harus gini." Tuh dia udah berapa kali mau kabur gitu kan. Kira kita itu ngasih makan mama, soalnya mama nggak makan kan. Kita coba ngasih makan mama, mamanya ngambek, mamanya marah, maunya di kamar aja. Keadaan kita masih makan di meja makan, tapi meja makan kita tuh ngarah ke kamar mama gitu. Pintu kita buka, ya udah nggak apa-apa mama di kamar, kita makan dulu. Tapi pintu dibuka, tiba-tiba mama lari ke pintu, ngunci. Kita panik dong di situ, aduh gimana nih gitu. Untungnya tuh pintu kamar mama tuh cuman kayu, jadi kan rumahku rumah lama, jadi cuman kayu tipis doang, mungkin dari triplek itu yang kalau bawahnya kita dorong kita bisa ngintip. Itu mama
buka baju lagi, gak pakai pakaian sama sekali, ngancurin barang-barang lagi. Dia ngancurin barang, semua barang dilempar sama dia. AC kan tinggi ya bang, ada patah-patahan gitu, nggak ngerti gimana caranya. Terus mama yang terakhir kita lihat tuh sampai kita bisa dobrak pas kita ngintip, jadi mama ngambil stop kontak kan kabelnya panjang tuh, dia gini dililit-lilit terus dililit ke leher, dia mau begini. Akhirnya kita dobrak sekenceng-kencengnya, kita bertiga bisa kita dobrak. Itu udah mau lari, udah di lehernya tuh udah kabel semua. Akhirnya kita panik ya kan, kita narik itu susah banget ngelepasin kabel itu karena tenaganya kuat banget. Itu masih ngamuk dan keadaan mama juga masih tambah berdarah-darah, tambah biru. Udah gitu mama juga nggak mau pakai baju, panik tuh. Di situ kita panik, harus apa ngelepasin kabelnya juga susah banget. Akhirnya kabelnya kalau nggak salah digunting deh, akhirnya bisa lepas. Pas akhirnya ya udah kita bener-bener ngejaga mama lagi. Udah gitu suasana rumah tuh jadi serem banget, ditambah hujan udah gitu tiba-tiba yang biasanya nggak bocor tuh bocor, jadi kamar mama tuh lembab banget. Terus baunya udah aneh karena mama juga udah buang air besar, buang air kecil di situ karena dia ya nggak bisa kontrol dirinya juga gitu kan. Dari situ tuh mama masih terus-terusan ngamuk. Akhirnya kita ngeluarin barang-barang yang berbahaya dari kamar, kita kosongin, benda tajam semua kita kosongin, kita bawa ke ruang tamu. Jadi di kamar mama itu cuman ada kasur sama lemari aja gitu kan. Tapi di situ mama masih ngobrol sama si Arsy sama Robi. Dia tuh kayak ngobrol, dia bilang aku takut, jangan terus-terusan buat aku begini. Dia sering banget ngomong kayak gitu. Jadi nanti nggak mau nurut sama si Arsy Robi itu. Udah kayak gitu, karena kita cuma sisa perempuan di sini, kita bertiga doang. Kita bingung dong harus apa. Kita juga udah nggak tidur, nggak makan, kita udah lemas. Akhirnya coba nih panggil om aku, terus kita kabarin ke tetangga. Didatengin nih beberapa ustadz, beberapa orang pinter yang ngelihat mama tuh, oh ini mah ada yang nggak suka dibikin kayak gini nih tuh. Tapi anehnya semua ustadz yang ngelihat mama pada nggak kuat ngobatinnya. Soalnya pada bilang gini, ini banyak banget kirimannya, 40 jin malah lebih, ada yang bilang lebih gitu. Kita nggak kuat, banyak banget yang bilang kayak gitu. Ada orang pinter yang cuma ngeliat mama dari jauh kayak pulang padahal belum nyoba ngapa-ngapain, langsung pulang. Itu banyak banget yang kayak gitu. Soalnya kan kita minta tolong tetangga semua kan, saudara aku juga udah pada datang gitu. Akhirnya kata om aku, yaudah deh bawa ke rumah nenek aja, rame kan di sini kamu cuma bertiga. Dibawa nih ke rumah nenek, jaraknya nggak jauh sih dari rumah gitu. Pas keluar dari rumah tuh mama seneng banget, akhirnya bisa keluar dari neraka. Oh iya, sebelumnya pas masih di rumah, mama itu selalu kayak mau ngelindungin anak-anaknya. Jadi dia kan kita di atas kasur, dia ngeliat itu katanya di bawah tuh api semua. Jadi mama mau semua anaknya di belakang mama karena mama nggak mau anak-anak mama kena api neraka, katanya kayak gitu. Pokoknya dia ngeliat semua api gitu. Nah sampai di rumah nenek. Pas di rumah nenek, awalnya baik-baik aja. Dia kan rame nih di rumah nenek, ada ponakannya, adik kakaknya gitu. Mama tuh happy, ada kamu gitu. Mama tuh kenal sama kita semua di situ, kenal, apa kabar gitu. Baik-baik aja. Oh mungkin dia di sini aman, mungkin emang rumahnya nih yang nggak bener, aku pikir kayak gitu. Mama ditaruh di kamar nenek, ada di paling depan di lantai 1 pokoknya. Terus mama sempat disuapin makan gitu, mau nurut sama adiknya mama yang mukanya mirip banget sama ayah mama yang udah nggak ada. Mama seneng banget sama kalau ada adiknya yang itu, kayak dia ngerasa nyaman gitu. Disuapin sekali 2 kali mau, tapi tiba-tiba ngamuk lagi. Itu soto terbalikin, nggak mau dia makan. Terus dia ngelihat keluarga juga semakin benci, sampai mama tuh pernah pasti kayak gesper digini-ginin kayak koboi gitu, mau ngenain ponakan-ponakan yang masih kecil, mau nyelakain ponakan-ponakan. Iya, ponakan-ponakan gitu. Sampai ada sepupuku masih kecil, dia ngeliat mama kayak gitu, besokannya langsung sakit. Dia langsung sakit dan takut banget ngeliat mama. Dia pokoknya mau nyelakain semua orang yang ada di situ.
terus maunya selalu mau ditinggal sendiri, pokoknya dia nggak mau ada orang, dia mau sendiri di kamar itu. Banyaklah ustadz yang dateng coba bantu kita tapi nggak ada hasil. Itu lama juga sih kayak gitu. Tapi beberapa kali tuh mama mau sama aku tuh dalam keadaan mau kayak gitu aku selalu ngedekat, aku nggak pernah ngejauh. Jadi aku selalu aku pelan-pelan, mama udah yuk sembuh yuk, aku kayak ajak ngomong kayak gitu. Jangan kayak gini terus, kasihan tuh lihat tuh keluarga kayak gitu repot. Pokoknya aku ajak ngomong, dia melukin aku, nangis, dia kayak sadar itu aku gitu, iya deh gitu, dia sambil nangis gitu. Tapi mama nggak bisa deh kayak gitu. Terus akhirnya aku mandiin tuh sama kakakku, dia mau, kan awalnya dia nggak mau banget sama orang, mandi yuk gitu. Yaudah aku mandiin tuh. Pas mandi tuh di dalam kamar mandi sempet ngamuk juga, dia nggak mau dibersihin, jadi itu tuh nggak mau diri mama bersih itu. Padahal mama tuh udah pada biru, udah pada berdarah, banyak darah kering yang nggak luka-lukanya ya. yang nggak sempet kita bersihin karena kan ngamuk mulu gitu. Udah akhirnya mau mandi, terus masih ngamuk lagi di rumah nenek tuh, masih ngamuk lama banget itu ngamuknya. Didatengin makin banyak orang yang kita datengin untuk nyembuhin mama, banyak banget tapi nggak ada yang kuat, nggak ada. Jadi ngeliat mama langsung pergi lagi, kayak langsung bilang saya nggak bisa gitu. Padahal aku di situ kesel dong, kayak lo kan ustadz, masa lo nggak bisa sengaja bantu apa gitu, soalnya belum dicoba, dia cuma ngeliat doang, habis itu mundur. Dari situ aku kesel dong karena ngeliat mama yang ngamuk-ngamuk terus. Akhirnya tante aku nyaranin, cari obat penenang. Papaku nyari sama sepupu-sepupuku nyari obat penenang, tapi nggak bisa karena harus ada di bawah jangkauan dokter kan. Kalau kayak gitu nggak boleh. Iya nggak boleh asal suntik aja. Nah akhirnya nggak bisa tuh, jadi mama masih terus-terusan ngamuk gitu. Terus om aku nyaranin, yaudah deh dibawa ke rumah RSJ aja, rumah sakit jiwa aja deh, digerogol gitu. Situ aku sempat marah sama keluarga aku. Mama nggak gila, aku bilang, kenapa dibawa ke situ? Karena yang ada di pikiran aku tuh kayak rumah sakit jiwa, aduh, kayak banyak orang-orang yang gak waras gitu. Kayak aduh, aku pikiran udah ngaco di situ. Kayak aku marah sama om aku sama tante aku, jangan kayak gitu dong, kasihan mama, masa mama ditaruh di situ sih? Mama kan gak gila, mama lagi sakit, masa kayak gitu sih? Aku sempat marah, aku sempat berontak gitu. Tapi ya mungkin mereka juga nggak ada yang ngelawan aku karena paham perasaan aku kayak gimana gitu. Tapi akhirnya keluarga sepakat bawa mama ke RSJ Amino, rumah sakit Gatot Subroto. Ada di situ. Akhirnya kita bawa mama. Tapi di situ mama awalnya tuh ya happy lagi. Terus dia kayak dada sama keluarga gitu. Aku pergi dulu ya gitu. Kita di mobil tuh rame-rame akhirnya. Di belakang 3, di kursi paling belakang 3, di tengah 3, mama tuh di tengah. Yang bawah 2 itu benar-benar megangin mama, karena mama di mobil tuh masih ngamuk. Dan dia tuh selalu ngobrol sama si Archie, sama si itu, gue mau dibawa kemana nih, ngobrol sama si Archie itu. Jelasinnya lo gila berdua sama gue sekarang. Si Archie bener-bener gila berdua sama lo sekarang. Lo cuman yang baik nih. Si Sinta ya kalem nih, sampai ngejejak-jejakin nih, sampai kutu-kutu. Mungkin si Archie sama Robby itu nyuruh mama kabur. Gue mau kabur tapi gue nggak bisa nih ditahan, karena dia dipegangin sama om aku yang badannya gede kan. Gue nggak bisa nih, gue mau kabur, gue nggak bisa gitu. Akhirnya nyampe RSJ itu mama masih ngamuk banget. Akhirnya mutusin untuk diikat di kasur, diikat gitu, kayak dipasung gitu, diikat, dimasukin ke kamar. Itu diikatnya ya ampun, mama tuh lari-lari mulu gitu kan. Kata dokter biarin aja dulu, biarin sendiri, karena menurut dokter keluarga ini pemicunya. Soalnya dari vonis dokter mama itu kena penyakit skizofrenia. Itu tuh gangguan kejiwaan yang pokoknya yang kayak gitulah, aku juga kurang paham gitu, yang pokoknya nggak bisa berkelakuan baik, pokoknya yang ngamuk aja. Dan menurut dokter pemicunya keluarga gitu. Jadinya seminggu itu mama sebenarnya nggak boleh ditengok, tapi karena aku anaknya kepikiran mulu gitu, aku tetap datang meskipun cuma ngintip aja dari jendela. Aku cuma ngintip aja. Jadi di kamar mama itu jendela gede, cuma dibuka dikit, aku cuma ngintip dari situ, mama lagi apa. Mama itu masih ngobrol sama si Archie sama si Robby itu. Kayak gue nggak bisa kemana-mana nih, gue diikat, tolongin gue. Dia ngomong kayak gitu. Terus dokter juga bilang mama itu
kalau ngelihat perawat mau dicelakain juga. Jadi tetap ada perawat yang ngasih mama obat gitu. Terus semua dilempar sama mama, obat dilempar, apa dilempar gitu. Terus mama juga bilang ke dokter, di ruangan ini, di kamarnya, itu dia cuma sendiri kan. Banyak orang yang mau nyerang saya, dok. Saya nggak mau ada di kamar ini. Saya nggak mau. Akhirnya tuh mama narik, kan udah nggak diikat tuh, soalnya mama udah nggak terlalu parah ngamuknya. Mama ngeluarin kasur, mama maunya tidur di depan kamar dia tuh di lorong rumah sakit. Jadi model rumah sakitnya itu kayak penjara gitu, yang gitu-gitu, yang besi-besi. Jeruji ya benar, jeruji. Ini kamar mama mau tidur di depan. Mama gak, sama sekali nggak mau masuk di kamar, padahal itu nggak ada apa-apa gitu, terang, enak kok tempatnya gitu. Mama ngelihat katanya banyak yang mau nyerang saya gitu, banyak yang mau ngebunuh saya, macam-macam dia ngomong. Akhirnya dia tidur di situ, lama tuh dia tidur di situ berhari-hari. Kita tetap ngelihat gitu, ngintip. Dan nggak sengaja waktu aku sama papa datang, papa kan ngintip juga, ngelihat mama ngeliat papa, ngamuk lagi, akhirnya dikit lagi. Oh berarti dokter juga ngejelasin ini pemicu dari keluarga bla 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 gitu kan, yang ngejelasin untuk sama sekali nggak ditengok. Oh ya udahlah. Terus seminggu itu mama di sana, mama normal tiba-tiba normal. Akhirnya boleh pulang. Nyampe rumah kayak gitu lagi, kayak ngamuk lagi. Padahal dari dokter udah ngizinin pulang karena sudah membaik gitu. Udah baik-baik aja gitu. Ini udah boleh pulang gitu. Tapi kontrol aja ya sesekali gitu. Ya udah pulang di rumah ngamuk lagi. Akhirnya bawa lagi ke sana. 10 hari satu di sana. Cuman kamarnya beda di depan gitu. Tapi dia ngeliat aku, dia tetap masih benci ngeliat papa, tapi ngeliat anak-anaknya nggak apa-apa gitu. Aku juga sempat nginep beberapa kali di rumah sakit itu. Aku nginep gitu mau. Akhirnya pulang tapi normal sih, kayak nggak ada apa-apa. Cuman mama tuh kayak orang linglung. Tapi udah nggak ngamuk. Kayak orang linglung, ditanya apa kayak jawabnya apa, tapi udah nggak ngamuk. Terus kayak mama tuh nggak bisa ngelihat makhluk sebenarnya, tapi saat itu mama bisa ngelihat macam-macam. Di sana ada ini, di situ ada itu. Mama takut. Terus mama sensitif denger bunyi apapun, tetesan air aja dia kayak aduh takut. Tapi cuma tetesan air doang gitu, dia panik denger itu gitu. Udah kayak gitu berhari-hari kita jaga mama. Akhirnya lama-lama normal, tapi ya gitu, masih linglung, masih kayak gitu. Dan udah kayak gitu kontrol nih ke rumah sakit mama yang tadi, RSC tadi. Dokter tuh bingung, penyakit ini itu sebenarnya nggak bisa sembuh. Skizofrenia ini ada kemungkinan sembuh tapi kecil, dan itu 10 tahun gitu kan. 10 tahun pengobatan? Iya itu, tapi kemungkinannya kecil untuk sembuh. Pas kontrol terakhir dokter bingung, nggak ada vonis itu, mama nggak sakit itu. Kayak tiba-tiba dokter juga bingung, lah kok nggak ada, saya nggak ngelihat apapun dari mama gitu, nggak ada penyakit ini gitu, mama udah sembuh gitu. Tapi ya masih linglung, masih bingung gitu, ngelihat apa masih bingung, masih takut, kayak balik ke bayi lagi tuh, nanya ini apa sih gitu. Tapi masih bisa kita kontrol, nggak ngamuk-ngamuk lagi. Udah akhirnya terus karena ngerasa rumah nggak enak, kita mutusin untuk pindah ke rumah. Jadi di situ aku ngontrak, tapi aku punya rumah. Nah, kita pindah ke rumah asli kita. Karena rumah itu tuh dulu di 2015 juga sempet yang ada kiriman santet dari mantan pacar kakakku. Jadi rumah itu emang serem banget. Dari orang yang bisa ngeliat tuh macem-macem isinya, katanya udah banyak apapun. Akhirnya kita mutusin untuk pindah ke rumah yang baru gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah normal semuanya. Berarti sembuh ketika udah pindah dari rumah itu? Iya. Bener-bener pindah? Pindah. Bukan hanya transit di rumah saudara gitu ya? Enggak, pindah. Keluar dari rumah itu. Oke, itu tadi cerita yang dibawain sama Nandra tentang pengalaman ibunya yang mengalami banyak hal-hal janggal lah, sampai akhirnya dia bisa masuk ke dalam rumah sakit jiwa ya, Nan ya. Dan alhamdulillah sekarang udah membaik ya, udah normal seperti biasa lagi. Iya, udah sebelum kejadian-kejadian itu. Dan gue mungkin agak mau berasumsi sedikit ya tentang nyokap lu. Ini kan nyokap lu sebelumnya untuk agamanya taat nggak nih? Taat banget. Nah itu dia. Mungkin dia kan sempet nyebut nama Robi sama Arsi. Kalau gue setahu gue, orang-orang tuh banyak yang nyebut Allah itu ya Robi, nama dari Allah. Atau kalau Arsi itu setahu gue, kalau nggak di Al-Quran atau di kitab kita, aku sering denger juga. Itu Arsi itu adalah tempat
beradanya Allah gitu. Dan mungkin halusinasi nyokap pas lagi kejadian kayak gitu yang dipengaruhi sama hal-hal gaib itu dia masih tetap berkaitan dengan hal-hal yang saat dia lagi sehat, berarti dia kan taat agama. Iya, Jadi berkaitan lah dengan kayak Robi, itu kan hal-hal yang lumrah diketahui sama orang-orang yang taat sama agama lah, ibaratnya yang nggak taat juga kadang tahu juga gitu. Ya mungkin sih gue berpendapatnya itu, makanya dia nyebut nama Robi atau Arsi gitu. Oke, untuk pertanyaan pertama mungkin ini ada pertanyaan yang ada di benaknya penonton-penonton nih. Nah, jadi ini setelah kejadian ini selesai dan nyokap kembali sehat, lu sempet nggak sih ibaratnya kayak menelaah lagi sebenarnya nyokap itu kenapa sih sampai kejadian kayak gini, atau ada orang yang nggak suka atau kayak gimana sih gitu? Kemungkinan aja lah yang kira-kira lu tahu deh gitu. Sesekali sih aku mikir kayak nggak aja gitu dari ngelihat dari teman-teman mama gitu, oh kayaknya ada yang nggak suka sama mama. Karena ngelihat hubungan keluarga aku tuh harmonis terus gitu, mama bertonton sama papa tuh nggak ada apa-apa gitu. Jadi ada satu temennya nggak suka. Gitu. Itu kemungkinan ya asumsi lu pribadi ya. Karena mungkin ada pernah lu dengar kata-kata yang nggak enak nggak dari dia gitu? Iya. Pernah dengar kata-kata? Nyinyir. Iya. Tapi sampai sekarang masih berhubungan sama orang itu atau enggak gitu? Udah Kita ngelarang mama untuk deket sama dia lagi. Oh iya. Berarti satu keluarga kemungkinan curiga juga sama orang itu. Keluarga besar malah. Keluarga besar. Iya. Karena setiap kali yang gue ambil poinnya, setiap kali nyokap lu ngelihat bokap lu itu bencinya setengah mati. Iya, maunya papa mati. Iya. Kalau itu benar-benar kalau ngeliat bokap ya, kalau orang lain mungkin kadang-kadang normal, kadang-kadang marah gitu, kadang normal, kadang marah. Tapi kalau ngeliat bokap pasti marah. Iya pasti. Yang kayak tadi pas ngintip di rumah sakit itu dia sampai ngamuk-ngamuk, padahal cuma ngintip aja. Doang. Oh, gila itu. Bokap sama nyokap udah berapa tahun nikah? Kalau sekarang 2021. 27 tahun dah. Dari tahun 92 nikahnya. 29 tahun 29 tahun dah ya. Iya. Wah, gila. Sayang banget ya kalau sampai ini hubungan kemarin sampai berantakan ya. Tapi kalau nyokap nih bener-bener udah sekarang udah clear atau kadang-kadang masih suka kambuh juga? Enggak, Normal aja. Udah sehat. Tadi juga aku izin mau kesini, ceritain pengalaman itu tuh, dijadiin film juga seru tuh, dia ngomong kayak gitu. Berarti ini Nandra cerita atas izin nyokap juga ya? Karena nyokap udah ngizinin buat lu cerita ya? Iya. Jadi gak usah komen yang aneh-aneh gitu. Mau tahu kok aku kesini. Iya. Gue agak penasaran nih sama, lu kan tadi di akhir cerita ngomong kalau kakak lu juga pernah kena kiriman ya di rumah itu. Boleh cerita sedikit nggak tentang kejadian itu gitu? Sedikit aja gitu. Jadi awalnya tuh kakakku putus sama pacarnya tuh tahun 2015 itu. Putus, awalnya tuh sih biasa aja, gak ada apa-apa gitu. Tiba-tiba kakakku itu pingsan. Itu kan bulan puasa ya, kejadian itu bulan puasa. Jadi kita pikir, mungkin kecapean kali ini lagi puasa. Udah kita bikinin makan, suruh buka puasa bla bla bla. Tapi kakakku tuh nangis. Pingsan tapi nangis. Mama kok hitam semua. Dia ngomong, berarti nggak pingsan dong. Iya. Mama kok hitam semua. Aku kayak mau dibawa ke suatu tempat. Nah dari situ kita sadar, aduh gimana nih. Terus datang kakakku satu lagi nih. Kakakku deket sih sama kakakku yang satu lagi nih. Namanya Ayu sama Bibi nih. Yang kena mantannya tuh Ayu. Nih Bibi datang. Bibi datang. Nanya kakak kenapa gitu. Nggak tahu nih kayak gini. Kata mama, coba sini aku pijitin, kata si Bi gitu kan. Bi bilang kayak gitu. Pas Bi pijitin kakinya nih, Bi kesurupan langsung. Kakakku sadar 100%, si Ayu sadar, si Bi kesurupan. Kayak ke transfer gitu. Karena dia emang banget. Udah gitu si Bi itu sering ikut kakakku pacaran sama si orang itu. So ikut, jadi kena. Kalau aku kan nggak suka ikut gitu. Dia kena, terus langsung ke transfer gitu. Kakakku kayak si Ayu juga, kenapa? Jadi bingung juga, ini kenapa nih anak? Gitu. Di situ panik, akhirnya aku lari ke masjid dekat rumah manggil ustadz. Tapi kesurupannya itu kesurupan si mantannya. Jadi iya gitu. Jadi dalam kesurupan kakakku bilang, ini gue sih ini loh, gue nggak suka kalau orang itu, nunjuk kakakku, kalau orang itu nggak sama gue, dia harus nikah sama gue atau dia mati. Kayak gitu. Waduh. Sampai kayak gitu. Berarti bukan kayak seperti bukan dimasukin makhluk halus yang asing gitu ya. Kayak dimasukin sama mantannya itu. Soalnya dia nyebut nama dirinya, gue ini, gue si A nih, gue nggak suka nih. Itu akhirnya sembuhnya gimana tuh nyokap? Dikeluarin aja tuh? Nyokap lagi, kakak lu tuh gimana tuh akhirnya? Gini, kita tuh kenal ustadz
si A itu yang tadi cerita mama karena kejadian ini. Oh. Karena dia terkenal kata orang-orang, bawalah ke sini gitu. Iya. Jadi bawa ke Ustadz A itu yang tadi dicerita mama. Akhirnya bisa sih. Akhirnya bisa, tapi pas nanganin mama hal buruk terjadi. Nggak seperti saat nanganin kakak lu gitu. Wah, itu berarti yang mutusin itu kakak lu, mutusin pacarnya. Iya, dan dalam hubungan mereka berdua itu keluarga tuh kayak sempat aneh gitu ke kakakku tuh orang tipe cewek pemberontak. Kok sama nih cowok nurut-nurut aja gitu kayak gitu. Kemungkinan dipelet juga kali Iya, pas pacaran mungkin, ya. Iya. Ini masalahnya ganteng nggak nih cowoknya nih? To the point sekali ya. Kurang lah ya. Kurang. Iya. Berarti ada hal yang berubah dari kakak lu semenjak pacaran sama orang itu. Wah, gila. Kakakku tuh tipe galak jadi nurut aja. Terus kakak juga suka ngomong cerita ke mama. Kok aku kalau sama dia mau marah nggak bisa ya, Mah? Gitu, suka ngomong gitu. Dari situ mama lihat, udah deh kamu mending nggak usah sama dia. Mama juga nggak suka sama dia gitu. Mama juga yang bilang nggak suka. Akhirnya udah putus ya jadilah kayak gitu. Jadi buat kalian yang susah punya pacar cewek, muasabah diri lah. Jadi jangan pakai hal-hal gaib kayak gini. Ini karena hasil juga nggak bakal baik ya. Iya. Pasti suatu saat bakal ya kayak kakak lu itu bisa sembuh dengan sadar, mungkin dengan sadar, daripada Anda pakai pelet-pelet, muasabah diri saja lebih baik lah gitu. Benar. Oke, ini kan ada cerita ini ada kaitannya sama rumah nyokap lu ya. Karena setelah nyokap lu bener-bener pindah dari rumah itu, bener-bener sembuh total. Boleh cerita sedikit nggak sih tentang rumah itu? Gimana? Rumah itu tuh emang serem banget. Itu rumah tua. Kita tuh di situ ngontrak doang. Rumah itu tuh rumah tua yang masih bangunan tua lah gitu. Jadi terus selama kita di situ juga banyak keanehan juga sih. Oh, boleh cerita sedikit tentang keanehan yang terjadi deh. Suka ada suara atau bangku geser gitu. Terus kayak suasananya kayak mencekam aja gitu kalau di rumah itu. Iya, nggak nyaman lah. Nggak nyaman ya. Udah itu pas kita pindah, ada hal aneh. Jadi aku deket sama kurir paket nih, suka WA-WA-an. Langganan lah gitu ya? Iya, langganan sering nganter gitu. Ke rumah iya, gitu ya? nganter ke rumah. Abang ini nge-WA aku. Lo jangan ngeliatin gue doang dong. Ambil deh paket lo, gue udah teriak-teriak juga gitu. Saya bilang, apaan sih, lo nggak ada? Gue bilang, karena aku udah pindah kan. Apaan sih orang lo di jendela ngeliatin gue doang gitu. Dia ngeliat aku padahal aku udah pindah. Berarti dia ngeliat sosok yang sama seperti lu di rumah itu, padahal lu udah pindah. Itu kondisinya rumahnya udah ada yang ngontrak lagi atau masih kosong? Kosong, sampai sekarang kosong. Sampai sekarang kosong? Sampai sekarang kosong. Aku pindah 2019, sampai sekarang masih kosong. Masih kosong? Masih. Dan aku pernah iseng sih lewat gitu, naik sepeda muter-muter. Makin serem. Karena lu pindahnya nggak terlalu jauh juga dari tempat itu? Nggak terlalu jauh, jadi aku kalau itu masih bisa lewat. Iya. Waduh, ini kayaknya rumahnya harus diruqyah juga kayaknya deh. Udah pernah. Udah pernah pas di 2015 itu. Oh, ada efeknya nggak tuh setelah Nggak ada, malah serem. Malah serem? Malah tambah serem. Mungkin emang udah pusatnya aja kali ya. Iya, soalnya yang orang lihat tuh dari rumah aku tuh banyak makhluk aneh lah, banyak kiriman, ada apa serbuk apalah, terus di rumah yang bisa ngeliat tuh ada asap lah, apalah, udah banyak banget. Berarti nggak cuma dari keluarga lu aja, dari tetangga lu pun berpendapat kalau rumah itu emang angker karena mungkin dia punya pengalaman pribadi kali pas saat dia lewat rumah itu kali ya. Temenku juga sempat ada yang kayak gitu. Pas aku udah pindah sering banget ngelihat ada keluarga aku, Rami kok nan keluar gitu. Temen aku datang ke rumah mau jemput main, dia lupa kalau aku udah pindah. Padahal udah aku kabarin, tapi dia lupa, dia malah ke situ. Ada kok ada abang ipar, lo kok rame di meja makan. Kan jadi jendela itu ngadep ke meja makan, jadi kalau jendela kebuka kelihatan kita rame di situ. Temen aku ngeliat ada aku, dia ke sampai aku marah-marah, apaan sih? Gue tuh udah pindah. Sini coba Sherlock set. Oh iya, gue lupa gitu. Ya, terus yang gue lihat apa? Boleh spill dikit nggak? Daerahnya ya tuh rumahnya tuh. Daerahnya agak luas dikit, jangan terlalu kecil-kecil banget. Apa ya? Jakarta mana? Pusat. Jakarta Pusat. Silakan kalian cari rumahnya kalau kalian penasaran ya. Siapa tahu ada yang mau explore ya kan? Mumpung lagi kosong, kalian cari aja sendiri. Gitu. Tapi nanti kalau ada yang nanya jangan dikasih tahu ya. Kalau ada yang DM jangan. Iyalah, ngapain? Jangan. Yaudah paling segitu aja untuk malam ini ceritanya. Thank you banget Nandra udah saya cerita di Lentera Malam. Dan jangan lupa follow Instagramnya Nandra. Di mana tadi Nandra? Aku Instagram ada 2, di Nandra R-nya 3 sama Nunara U-nya 2. U-nya 3. Oke, nanti sapa-sapa aja Nandra di Instagramnya. Nanti linknya gua taruh di deskripsi. Yaudah,
Gua rasa cukup malam ini. Gua Adit, Nandra, Lentera Malam izin pamit. Bye.